Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Meta Priscilla Dewi, dan kita akan bersama-sama belajar matematika pada saat ini. Apa kabar kalian semuanya? Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan kepada kita kesehatan. Adapun pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang transformasi dan translasi. Nah, kalian tentunya bertanya-tanya, apa itu yang disebut dengan transformasi dan translasi? Namun sebelum lebih jauh membahas transformasi dan translasi, sebaiknya kalian mengetahui dulu yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita pada saat ini bertujuan agar setelah pembelajaran nanti, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian dari transformasi. Dan yang berikutnya diharapkan pula peserta didik untuk bisa menyebutkan jenis-jenis dari transformasi. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk mentranslasikan suatu titik, garis, dan bidang datar. Transformasi yaitu perubahan, bisa perubahan posisi atau ukuran ya. Geometri itu sesuatu yang berhubungan sama titik, garis, atau bidang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa transformasi geometri adalah suatu perubahan posisi atau ukuran pada titik, garis, atau bidang. Misalnya posisi awal X, Y ketika mengalami transformasi, posisinya menjadi X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita akan mempelajari garis jenis dari transformasi. Perlu kalian ketahui, ada 4 jenis transformasi. Yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran. Yang kedua, yaitu ada refleksi atau pencerminan. Jenis transformasi yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Sedangkan jenis yang terakhir atau yang keempat yaitu dilatasi atau perkalian. Nah, sekarang kalian tahu ada 4 jenis transformasi. Mari perhatikan aktivitas berikut ini. Menurut kalian, aktivitas apa yang dilakukan tersebut? Ya, betul, menggeser. Menggeser benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Tadi adalah contoh dari sebuah translasi atau pergeseran. Jadi yang dimaksud dengan translasi atau pergeseran merupakan satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan satu titik suatu bangunan dengan jarak dan arah yang sama. Seperti halnya mobil ini, dia bergerak, bergeser, tetapi bentuk dan ukuran mobil tidak mengalami perubahan. Jadi itulah yang disebut dengan translasi. Adapun rumus translasi secara umum bisa dinyatakan translasi titik P dapat disimbolkan dengan P, X, Y ditranslasikan oleh A, B. Maka hasil translasinya yaitu P aksen di mana X tambah A, Y tambah B. A dan B adalah seberapa jauh titik bergeser. Adapun P, X, Y adalah titik koordinat awal, sedangkan A yaitu pergeseran ke kanan jika positif dan ke kiri jika negatif. Begitu juga dengan B adalah pergeseran ke atas jika positif dan ke bawah jika negatif. Sehingga P aksen X, Y merupakan bayangan dari titik P. Mari perhatikan contoh berikut ini. Diketahui sebuah segitiga A, B, C dengan koordinat titik A negatif 3,1, B negatif 1,4, dan C negatif 2,1. Jika segitiga ABC tersebut ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah, tentukan hasil translasi dari segitiga tersebut dan gambarkan. Untuk menyelesaikannya, maka kita lihat bersama bahwa yang ditranslasikan titik-titiknya yaitu 4 ke kanan dan 3 ke bawah.
Artinya nilai A 4 sedangkan B-nya adalah negatif 3. Sehingga titik A negatif 3,1 jika ditranslasikan oleh 4 dan negatif 3, maka A aksen adalah negatif 3 ditambah 4,1 dikurangi 3. Atau A aksen yaitu hasil negatif 3 ditambah 4 yaitu 1, sedangkan 1 dikurangi 3 yaitu negatif 2. Sehingga A aksennya bisa kita lihat bersama yaitu 1, negatif 2. Sedangkan untuk titik B negatif 1,4 ditranslasikan oleh 4 dan negatif 3, maka B aksennya yaitu negatif 1 ditambah 4, dikurangi 3, di mana hasil negatif 1 ditambah 4 yaitu 3, sedangkan 4 dikurangi 3 yaitu 1. Sehingga titik B aksen 3,1. Dan untuk titik C negatif 2, negatif 1 yang ditranslasikan oleh 4 dan negatif 3, maka C aksennya yaitu negatif 2 ditambah 4, negatif 1 dikurangi 3, atau C aksen 2, negatif 4. Nah, mari kita lihat bersama titik-titik awal dari segitiga A, B, C, yaitu A negatif 3,1, B negatif 1,4, dan C negatif 2, negatif 1. Kita gambarkan dalam koordinat kartesius. Sedangkan hasil translasinya yaitu A aksen 1, negatif 2, B aksen 3,1, C aksen 2, negatif 4. Titik-titik hasil bayangan atau translasi kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Dan mari perhatikan bersama pada bidang koordinat kartesius yang telah ada ini. Contoh berikutnya, titik C ditranslasi oleh negatif 3 dan 4, menghasilkan bayangan titik C aksen negatif 2, negatif 1. Koordinat titik C adalah. Untuk contoh soal tersebut, kita diminta menentukan titik awal koordinat C sebelum ditranslasi. Maka caranya adalah C, X, Y ditranslasi oleh negatif 3 dan 4. C aksen X dikurangi 3, Y ditambah 4. Sedangkan diketahui C aksennya negatif 2, negatif 1. Maka untuk menyelesaikannya, X dikurangi 3 sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 ditambah 3. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 1. Dan Y ditambah 4 sama dengan negatif 1. Y sama dengan negatif 1 dikurangi 4, sehingga nilai Y-nya adalah negatif 5. Maka titik koordinat C asal X, Y yaitu 1, negatif 5. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai transformasi dan translasi. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan apabila ada yang belum mengerti, kalian dapat mempelajari kembali materi kita tadi. Sampai bertemu kembali bersama saya Meta Priscilla Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.